Dominasi total Marc Marquez di musim 2025 dikabarkan telah mencapai level yang menakutkan bagi para rivalnya. Kemenangan ketujuhnya secara beruntun di Hungaria bukan sekadar angka, tapi sebuah pesan brutal bahwa era baru teror The Baby Alien bersama Ducati telah dimulai. Dan ada sebuah insiden menegangkan di tikungan pertama yang hampir mengubah segalanya. Mari kita lihat data kegilaan ini. Sejak seri MotoGP Aragon, nama Marc Marquez tak pernah absen dari puncak podium. 7 seri balapan, 7 kemenangan sprint, 7 kemenangan balapan utama. Total 14 kali kemenangan sempurna. Yang lebih mencengangkan, kemenangan ini diraih di sirkuit Balatonvag, sirkuit baru di kalender MotoGP di mana semua pembalap memulai dari nol, tanpa data, tanpa pengalaman. Namun, Marquez seolah menari di atas aspal baru ini. Statistik dari sesi latihan bebas dilaporkan menunjukkan bahwa Marquez adalah satu-satunya pembalap yang mampu mencatatkan race pace di bawah 1 menit 45 detik secara konsisten. Sebuah level performa yang membuat para rivalnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Namun, jalan menuju kemenangan ketujuh ini tidaklah mulus. Lampu start padam di Hungaria dan ribuan pasang mata menahan napas. Ketegangan langsung meledak di tikungan pertama. Marc Marquez yang memulai balapan dengan sangat baik tiba-tiba terlibat dalam situasi berbahaya dengan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi. Bezzecchi dikabarkan melakukan manuver agresif dari sisi dalam. Disinilah kita melihat versi baru dari seorang Marc Marquez. Dalam wawancara di Parc Ferme, Marquez membongkar apa yang ada di pikirannya saat itu. Ketika saya melihat Marco ada di dalam, saya melepaskan rem dan membelok lebar, ungkapnya. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa. Marquez yang kita kenal beberapa tahun lalu mungkin akan menutup racing line, memaksakan kontak, dan mengambil risiko. Tapi tidak kali ini, ia memilih mengalah. Menurut sumber ahli, keputusan ini adalah bukti evolusi mentalnya. Ia tidak lagi membalap dengan ego, tapi dengan kalkulasi seorang calon juara dunia. Ia tahu kejuaraan tidak dimenangkan di tikungan pertama, tapi sangat mungkin berakhir di sana. Namun, drama belum usai. Tepat di tikungan kedua, petaka nyaris terjadi. Marquez mengira Bezzecchi akan membuka gas lebih awal, namun tidak. Saya menyentuh bagian belakangnya, kata Marquez. Sebuah kontak yang jika terjadi sepersekian detik lebih cepat atau dengan sudut yang sedikit berbeda, bisa dipastikan akan mengirim keduanya terbang ke gravel. Beruntung, keduanya berhasil selamat. Insiden ini membuat Marquez turun ke posisi ketiga, sebuah ujian bagi mental dan strateginya. Tapi dari sinilah kejeniusan Marquez kembali bersinar. Ia tidak panik, ia mengamati lawannya, terutama Bezzecchi yang memakai ban belakang soft. Marquez dengan pilihan ban medium depan dan belakang, tahu ia hanya perlu menunggu. Ini adalah permainan catur di atas aspal dengan kecepatan 300 km per jam. Benar saja, saat balapan memasuki lap-lap pertengahan, performa ban soft Bezzecchi mulai menurun drastis. Itulah momen yang ditunggu Marquez. Ketika saya melihat ban belakang lunak mulai menurun, saya beralih ke ban medium dan mulai menyerang, jelasnya. Dimulai pada lap ke-11, Marquez dilaporkan melancarkan serangan tanpa ampun, merebut kembali pimpinan lomba, dan setelah itu tak ada lagi yang bisa mengejarnya. Ia menciptakan gap 4,314 detik, sebuah margin yang menunjukkan dominasi mutlak. Insiden dengan Marco Bezzecchi ini lebih dari sekadar senggolan biasa. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi. Bezzecchi dan Aprilia yang konon putus asa mencari cara untuk menghentikan laju Marquez, mengambil resiko besar dengan ban soft dan manuver agresif. Mereka mencoba strategi shock and awe, berharap bisa menciptakan jarak di awal. Namun, mereka berhadapan dengan Marc Marquez dan Ducati, kombinasi predator paling mematikan di grid saat ini yang membalap dengan kecerdasan dan kesabaran. Yang membuat situasi
situasi ini semakin panas adalah kondisi para rival utama lainnya. Di mana Francesco Bagnaia? Di mana Fabio Quartararo? Di mana para penantang gelar lainnya? Saat Marquez berpesta di podium, para rivalnya dilaporkan masih terseok-seok. Kegagalan mereka untuk setidaknya memberikan perlawanan di barisan depan membuat kemenangan Marquez terlihat semakin superior dan tak tersentuh. Seolah-olah Marc Marquez sedang balapan di liganya sendiri. Kemenangan ketujuh beruntun ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah musim MotoGP 2025 sudah berakhir? Dengan keunggulan poin yang disinyalir sudah sangat besar, secara matematis dan psikologis akan sangat sulit bagi pembalap lain untuk mengejar Marc Marquez. Ada dua skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama, Marquez akan terus melaju tanpa rem, memecahkan rekor kemenangan beruntun milik Giacomo Agostini dan Mick Doohan, dan mengunci gelar juara dunia jauh sebelum seri terakhir di Valencia. Skenario kedua yang lebih dramatis, para pabrikan rival seperti Aprilia, KTM, dan Yamaha akan melakukan segala cara membawa upgrade besar-besaran di seri berikutnya sebagai upaya all-in terakhir untuk setidaknya mencuri satu kemenangan dari sang alien. Yang pasti, tekanan kini bukan lagi pada Marquez, melainkan pada seluruh pedok MotoGP untuk menemukan jawaban atas dominasi gilanya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Marquez untuk mengalah di tikungan pertama adalah bukti kedewasaannya sebagai pembalap? Dan yang lebih penting, apakah dominasi total Marc Marquez ini membuat MotoGP lebih seru karena kita menyaksikan seorang legenda beraksi atau justru membuatnya membosankan? Tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menikmati video ini, subscribe ke channel Gala Speed News untuk mendapatkan update MotoGP paling viral, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan satupun berita panas dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.